Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Minggu tanggal 21 Juli 2020 kembali kita bersama-sama untuk beribadah di dalam keluarga kita masing-masing. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk saat teduh sejenak. Kita memuji nama Tuhan dari nyanyi Ungku nomor 1, bait yang pertama sampai bait yang kedua, dan pada bait yang kedua saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menerima khotbah dan salam yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita bersama-sama untuk berdoa, pengucapan syukur dan pengakuan dosa, kembali kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Ungku nomor 2, bait yang pertama sampai yang kedua, Intu Taharep Aim Tuhan. Tuhan,
menundukkan kepala, merendahkan diri kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengasihi dan memanggil kami kepada selamat-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu dalam pekerjaan hidup yang telah kami jalani. Anugerah-Mu sungguh kami rasakan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mengaku bahwa tiap-tiap hari kami berbuat dosa. Oleh karena kesalahan dan kejahatan kami, sepatutnya lah kami menerima hukuman. Namun kami yakin padamu saja ada pengampunan. Oleh karena itu ampunilah segala dosa kami. Bangunkanlah kami dari tidur dosa, agar kami boleh menyadari pengasihan-Mu dan meninggalkan perangai kami yang lama itu. Kami memohon, kiranya sejahtera-Mu memimpin kami agar selalu berjalan dalam terang-Mu yang ajaib itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini, Minggu 21 Juni 2020, terdapat di dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal 22 ayatnya yang pertama sampai 14. Di bawah perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 anak bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sambut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia.
Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya seperti terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Untuk merespon petunjuk hidup baru, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyi ungkup nomor 27, bait yang pertama dan bait yang keempat, Juru Selamat Ain Ita. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Pada hari ini, Minggu tanggal 21 Juni 2020, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang senantiasa menjaga dan memelihara keberadaan kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan indah ini. Kami mau bersama-sama mempergunakan kesempatan ini Tuhan untuk membuka, membaca dan merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Dimampukanlah kami oleh hikmat-Mu,
agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu diperlengkapilah, agar hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas yang ditetapkan bagi kita pada saat ini dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai ayat 42. Silahkan Bapak Ibu dapat membacanya. Di bawah perikop di sana Yesus membawa pemisah bagaimana mengikut Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin kita semua pasti pernah menyambut kedatangan seorang tamu, atau kita pasti pernah bertamu ke tempat orang lain. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa tamu adalah raja. Biasanya tamu ini diperlakukan dengan baik, tamu diperlakukan dengan istimewa oleh tuan rumah di mana ia bertamu. Atau kadangkala perlakuan seseorang terhadap tamunya ini tergantung dari siapa yang bertamu, dari mana tamu tersebut berasal. Ini sangat mempengaruhi. Karena apa? Biasanya kalau yang datang bertamu adalah orang penting, orang terkenal, orang ternama, pasti kita menyambutnya atau kita memperlakukannya dengan cara yang istimewa, dengan cara yang berbeda ketika kita menyambut tamu yang katakanlah biasa-biasa saja. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita pada hari ini pun berbicara tentang kata menyambut. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Menyambut atau menerima seseorang. Dan konteksnya di sini ialah menyambut seseorang yang menyampaikan berita keselamatan atau yang memberitakan tentang firman Tuhan. Kadangkala kedatangan seseorang yang memberitakan firman Tuhan atau katakanlah seorang hamba Tuhan tidak selalu disambut dengan baik. Kadangkala jemaat, apalagi zaman sekarang serba canggih, track record seseorang ini menjadi penilaian tersendiri bagi jemaat. Nah, kadangkala hal-hal seperti itu mempengaruhi dari pola penyambutan, bagaimana memperlakukan. Tetapi nas ini Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus mengingatkan kita, baik sebagai seorang hamba Tuhan maupun kita sebagai jemaat Tuhan, tentang bagaimana menyambut seseorang yang datang untuk tujuan baik, yaitu memberitakan firman Tuhan. Karena sesungguhnya dikatakan di sini yang disambut bukanlah orang tersebut, tetapi ketika kita menyambut orang tersebut sama seperti kita menyambut dia yang mengutus orang tersebut. Dan hal ini pun mau memberikan keyakinan kepada kita, seseorang diutus ke suatu tempat bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Demikian nas kita pada hari ini berbicara tentang hal yang sama. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Di Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi nas ini mengajak kita memandang bukan hanya kepada dia yang diutus, tetapi kita memandang kepada dia yang mengutus. Memang kita pun mengakui, kita pun menyadari, kita sebagai manusia biasa
tidak semua mampu berlaku sempurna. Kita penuh dengan keterbatasan. Seorang utusan, seorang hamba Tuhan tidak akan pernah mampu menjadi sosok yang sempurna di tengah-tengah orang yang dilayani atau jemaatnya. Tetapi nas ini mengingatkan kepada setiap kita, penyambutan kita bukan karena sisi manusianya, tapi karena ungkapan sukacita kita, sebab Dia masih mempercayakan seseorang untuk dapat menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, berita keselamatan, membimbing kita dalam iman percaya kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi nas untuk kita pada saat hari ini memang hanya 3 ayat, tetapi makna luar biasa. Mengingatkan baik saya sebagai seorang hamba Tuhan maupun Bapak Ibu jemaat sebagai jemaat sekaligus hamba Tuhan, kita diajak untuk saling mengingatkan, boleh saling menerima satu dengan yang lainnya, boleh saling melengkapi satu dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan, satu tubuh Kristus. Karena mustahil seorang hamba Tuhan, seorang pendeta dapat bekerja sendiri di tengah-tengah jemaat tanpa ada kerjasama yang baik antara majelis jemaat, antara seluruh jemaatnya. Semua harus dilakukan, semua harus dikerjakan secara bersama-sama. Jadi nas kita pada hari ini mengingatkan bagaimana kita menyambut, tidak hanya menyambut manusianya, tetapi kita menyambut Dia yang mengutus. Karena ketika Dia mengutus, Dia tidak hanya memberikan perintah, tetapi Dia memperlengkapi. Selalu ada kebaikan dalam diri setiap orang, dan selalu ada sisi positif yang pasti mampu Ia lakukan. Karena setiap kita adalah pribadi yang berpotensi. Potensi kita bukan karena kuat gagah hebatnya kita, potensi kita karena Tuhan yang memperlengkapi. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang dipercayakan bagi kami. Kami telah bersama belajar akan kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan firman yang bersama kami dengarkan berlalu begitu saja, tetapi berikan kami kekuatan, kemampuan agar firman itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami naikkan rangkaian doa kami kepadamu untuk mendoakan kehidupan bangsa dan negara kami. Teristimewa bangsa dan negara kami yang pada saat ini berada dalam pandemi ini, Tuhan. Tolong berikan kami kekuatan, kemampuan dan hikmat yang berasal dari Tuhan, agar ketika kami berhadapan dengan hal-hal seperti ini, kami tetap terus melihat dan merasakan Tuhan itu baik. Kami mendoakan Tuhan para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke desa-desa, agar mereka senantiasa dipakai dan diperlengkapi untuk melakukan bagian-bagian mereka dengan baik. Melewati kebijakan dan setiap hal yang dilakukan, kami dapat merasakan ada kebaikan, ada kemurahan, bahkan ada kemajuan. Mereka yang berada di garda depan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini, Tuhan, tolong Engkau berkati, berikan kesehatan dan kekuatan, mampukan mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya, dan biarlah segala sesuatu yang dilakukan tidaklah sia-sia. Bapa yang Maha Pengasih, pada saat ini pun Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-Mu di berbagai tempat. Secara khusus gereja Kalimantan Evangelis. Diberkatilah keberadaan kami sebagai gereja-Mu Tuhan, agar kami sebagai gereja-Mu terus dapat menyuarakan berita sukacita, kabar keselamatan, dan melewati berbagai cara dan media yang kami pergunakan pada saat ini. Semua boleh berguna untuk hormat dan kepujian akan nama Tuhan, agar semakin banyak orang yang dapat mendengarkan, menerima Tuhan sebagai juru selamat dalam hidup dan kehidupan mereka. Demikian kehidupan sidang jemaat-Mu, kami mohon untuk selalu diberkati oleh Tuhan. Kehidupan sidang jemaat-Mu yang telah berusia lanjut,
Tolong mereka ya Tuhan agar dalam keberadaan usia lanjutnya mereka tetap merasakan tubuh yang sehat dan kuat, hati yang penuh dengan damai sejahtera. Sebab kami yakin, kami percaya karena kebaikan, karena kemurahan-Mu Tuhan, mereka senantiasa ada dalam perlindungan-Mu. Demikian Tuhan kami berdoa bagi janda, duda, yatim, piatu, anak-anak terlantar. Biar karena kasih Tuhan menjamah hidup dan kehidupan mereka, sehingga mereka tidak merasa sendiri, mereka tidak merasa kekurangan. Tetapi Tuhan pakai kami dan orang-orang yang ada di sekitar mereka untuk menjadi alat yang mendatangkan sukacita, berkat, dan damai sejahtera bagi mereka. Bapa yang Maha Pengasih, kami pun berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Engkau jamah bagian tubuh yang sakit, agar dengan jamahan-Mu itu mereka boleh dipulihkan, disembuhkan seperti sedia kala. Doa kami juga Bapa yang di sorga bagi anak-anak terkasih kami dalam masa-masa tumbuh kembang, masa-masa pendidikan mereka. Tolong ya Tuhan, agar masa-masa tumbuh kembang dan masa-masa pendidikan mereka ini sungguh-sungguh diberkati dalam kesehatan, kekuatan, dalam hikmat, kepintaran, dan kecerdasan. Terlebih ketika mereka tetap harus belajar dari rumah. Kami mohon Engkau senantiasa percayakan mereka kepintaran, kecerdasan, kesehatan, dan kekuatan. Percayakan mereka hikmat-Mu, bentuklah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang patuh dan mengasihi kami sebagai orang tua dan juga seluruh keluarga. Bapa di surga, Bapa yang Maha Pengasih, demikian pula Tuhan, kami mau berdoa, kami berserah kepadamu atas setiap keberadaan hidup dan kehidupan kami. Setiap keadaan kami, setiap sumber mata pencaharian, pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang kami miliki. Diberkatilah dan dipakailah Tuhan setiap caramu, agar kami senantiasa boleh merasakan berkat Tuhan mengalir melewati setiap jerih lelah usaha dan pekerjaan kami. Kami pun berdoa bagi sidang jemaat Tuhan yang dalam minggu ini boleh merayakan ulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan. Tolong Engkau senantiasa memberkati agar mereka boleh diberikan umur panjang, sukacita, dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, dalam kerendahan kami pun datang kepadamu, membawa segenap keluh kesah kehidupan kami, pergumulan permasalahan yang kami miliki. Tolong Tuhan berikan kami jalan keluar. Tolong Tuhan bimbing dan sertai kami, agar ketika kami berhadapan dengan pergumulan permasalahan, kami tetap mengandalkan Engkau. Inilah kami Bapa di surga. Inilah rangkaian doa dan permohonan kami. Ada banyak yang telah kami minta, namun masih ada banyak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Namun kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, yang mengerti setiap keberadaan kehidupan kami, dan sanggup berikan segala yang terbaik bagi kami. Serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami akhiri rangkaian doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bersama kami ucapkan demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita diingatkan melalui Amsal pasal 3 ayat 9 bagian B. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta dan hasil tanahmu.
Kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 128, bait yang pertama dan bait yang keempat. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepada-Mu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 128, bait yang pertama dan keempat, seraya kita mengumpulkan persembahan. Ku berserah kepada Allahku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hendaklah masing-masing kita berkata-kata demikian dengan hati dan mulut kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. 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 Kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan.
Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ibadah kita pada hari ini selesai. Atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Dadahu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah beribadah bersama-sama dengan kami, dan juga kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam pembuatan ibadah virtual ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.